Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa. Doa itu adalah doa belajar dan diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Oke, sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di sini semuanya datang. Ada yang terlambat, ada yang nggak datang. Ini kelas berapa? Oke. Bulan 1 ya? Oke, Pak. Pemeriksaan 1 ya. Di absen. Aira. Nomor 9 ini kan? Terus ini nomor 30. Oh salah ya. Almira. Yasifa. Aura. Azura. Bunga. Claudia. Lestri. Oh, astagfirullah, salah. Berarti semua adil lah ya, bisa dibilang ya. Oke, bukalah bukunya. Buka yang terang Dina, halaman berapa? 100. Oke. Kang Zina ya. Buka bukunya dulu. Kita nggak usah banyak-banyak. Sudah? 2 menitan. Sudah? Oke, kita masuk yang namanya bab berapa itu? Bab 6. Betul ya? Bab 6. Oke, apa tentang apa? Zina. Zina aja. Menjauhi. Nah, itu dia. Menjauhi. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Membahas tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kalau di zaman sekarang itu sudah sangat tidak asing di telinga kita. Ya kan? Kenapa dikatakan itu, Pak? Efek pergaulan bebas inilah yang menimbulkan yang namanya zina. Terdapat di dalam surah Al-Quran itu surah Al-Isra ayat 30. Wala taqrabu innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang sangat
sesuatu dalam hidup. Kenapa kita harus menghindari yang namanya zina? Di Al-Quran saja sudah dijelaskan bahwa kita dilarang, apalagi kita menghindarinya. Efek perbuatan zina ini ada di dunia, ada dan di akhirat juga. Kenapa seperti itu? Kita harus menghindari yang namanya pergaulan bebas. Cara kita menghindari ini sepertinya gampang. Kita harus bisa memilih teman yang bisa mengarahkan kita agar seperti itu. Boleh kita berteman dengan yang seperti ini, boleh, tapi kita ambil positifnya. Apa yang positifnya itu? Positifnya kita bisa belajar bahwasanya efek dari pergaulan itu lagi. Banyak kan sekarang belajar di zaman sekarang itu zina itu bukan secara langsung kita lihat dari sosial media pun juga ada kan perbuatan zina kan. Di zaman Nabi Muhammad dulu pun ada yang namanya zina, ada. Kenapa zina itu dilarang? Kalau misalnya perbuatan zina itu efek di dunia itu kita kan dulu, ya kan? Efek nanti di akhirat apa? Semua yang kita lakukan di dunia itu akan bongkar nanti. Ya, malu nggak? Di neraka ada juga dosanya, siksanya ada. Makanya kalian di sini carilah teman yang bisa menyelamatkan kalian dari perbuatan zina. Perbuatan zina pun ini menyangkut juga pergaulan bebas. Yang di luar sana itu banyak dari kalian yang tentang terhadap pergaulan bebas. Seperti banyak kan di zaman sekarang kalau dikatakan pergaulan bebas ini gimana lah cara berpakaian, tahu kan? Yang nggak ada adabnya berpakaian, terutama yang perempuan. Kalau laki-laki ini sebenarnya bisa menjaga pandangan, kalau perempuan itu tidak menjaga adab. Di sini semua kalau dikatakan bapak bagus banget, cantik-cantik kan? Nilai cantik. Kalau kalian itu merasa lagi, makanya jangan pernah kalian yang tadi yang namanya zina. Kunci surga itu apa? 2, 4, 3. Ya kan? Kunci neraka apa? 17, 32. Paham kan maksudnya? Surah Al-Isra ayat 30. Oke. Sampai di sini sudah jelas? Atau ada yang mau bertanya? Tentang zina. Baiklah, dari semua yang Bapak jelasin, mungkin ada kurang atau lebihnya, kita diskusi. Di sini ada yang mau bertanya, ke kanan. Oke. Oke, ada lagi? Kamu, perkenalkan nama kamu. Sedap juga ya? Tadi yang pertama tadi, kalau seandainya dari keluarga itu dia berzina dan dampaknya buat keluarga masyarakat. Kedua tadi adalah korban pemerkosaan, apakah dia mendapatkan dosa? Ya gitu dia, mendapatkan dosa. Kalau dikatakan yang pertama tadi dampak zina bagi keluarga dan masyarakat. Sebelum itu kan kita harus tahu bahwasanya kan ada dijelaskan dalam Al-Quran wala taqulu. Kalau seandainya kita tahu, pasti kita terhindar yang namanya zina. Namun setan ini kan beda-beda jurusannya. Jurusannya itu gimana sebenarnya Pak?
ada tugasnya masing-masing. Nanti yang goda ini, yang goda ini. Banyak, bukan satu setan aja yang godain kita. Banyak. Jadi yang mendekati zina itu pun ada. Jadi Pak, kalau misalnya sudah berzina lah kita, dampak ke keluarga dan masyarakat, terutama yang pertama itu malu. Ya kan? Misalnya contoh anak perempuannya itu berzina, dia dapat laki-laki yang merusak perempuan, otomatis kan harga diri perempuan itu kan gak ada lagi, ya kan? Kehormatan perempuan itu terletak mahkota perempuan itu terletak di kehormatan, mahkota laki-laki itu terletak di kepala. Paham maksudnya kan? Kalau kalian itu punya mahkota, masih kalian jaga, kalian masih punya harga diri. Di masyarakat dan keluarga pasti malu. Anak siapa itu? Tahuan dia zina semalam di sana, pasti malu. Jadi caranya gimana nih supaya kita terhindar dari zina? Jauhilah yang namanya teman-teman yang menjerumuskan kalian ke zina. Ya? Oke, yang kedua tadi korban zina itu sedap juga pembahasannya ya. Korban pemerkosaan. Kalau dikatakan korban pemerkosaan itu kita nggak tahu ya, anaknya baik, ya kan? Tiba-tiba dia digituin sama orang lain kan sakit. Kita lihat dulu masa lalu ayahnya. Nah, itu namanya masa lalu ayahnya dulu itu gimana? Pernah nggak dia merusak anak lain? Banyak sebenarnya permasalahan di film. Kayak kan sedih kita kan, anaknya baik, sering ke masjid, tapi tiba-tiba dia rusak orang lain. Berarti kan yang salah bukan anaknya kan? Iya, punya. Jadi masuk neraka enggak korbannya? Korban itu kan nggak tahu. Kalau ada unsur kesengajaan, baru berdosa korban. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di jalan, seperti ada kemarin itu di berita di mana? Tahu kalian jembatan penyeberangan di daerah mana kemarin itu Bapak dengar malam-malam pas sepi jam-jam 9 jam 10 lewat anak gadis sih kayak udah tua juga umur 25 30 lewat dari jembatan itu diperkosa meninggal. Berarti itu masuk surga enggak? Perempuan atau masuk surga? Kan dia nggak tahu apa-apa. Dirampok kan dia hilang, dia udah diperkosa, dirampok dibunuh. Coba, kan kasihan. Karena Allah bilang bahwasanya hukum kisos itu apa yang kita buat itu yang kita terima. Seperti tangan dipotong kan, misalnya mencuri, tangan dipotong, ya kan? Bunuh orang, kita kan bakal dibunuh. Itu di dunia. Belum lagi nanti kita di akhirat gimana dosa. Oke, udah. Pak, jadi kalau misalnya si gadis itu masih hidup dan selamat, dia ikutan dicambuk nggak? Kan katanya di sini kalau gadis dan perjaka maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali. Dia ikutan dicambuk nggak kalau dia masih hidup? Ya, betul. Kalau dikatakan korbannya itu dicambuk atau enggak, itu hukum cambuk itu hanya untuk orang-orang yang ada unsur kesengajaan. Tapi jangan dari diri kita kesengajaan itu udah mulai sengaja gitu. Bisa gitu. Kan Allah tahu kan urusan hati kita semua Allah itu kan tahu. Jadi kalau misalnya kayak tadi korban dosa dia nggak ada. Seperti tadi yang mau jelasin bahwasanya dia diperkosa, dia dirampok, dibunuh, dia nggak akan pernah lagi mendapatkan yang namanya siksa. Kan di situ kan memang dia udah diambil nyawanya. Yang mendapatkan cambuk, dia laki-laki. Tahu kalian zina itu sebenarnya banyak, tapi yang paling fatal adalah, maaf ya, zina itu adalah kalau dari segi kasar. Kemaluan laki-laki
dimasukkan ke kemaluan perempuan itu namanya zina. Kalau sempat udah merasakan yang namanya itu, di dunia dia dicambuk dan dirajam, dilempar batu sampai mati. Itu belum tahu diterima atau enggak nanti pahala di akhirat ataupun diampuni dosanya, kita nggak tahu. Jadi yang menjaga kita itu sebenarnya bukan yang lain, tapi ilmu kita. Kalian dikasih tahu nih larangan zina, efek dari zina, kalian udah tahu dari ilmu, tapi kalian buat sama aja kan, itu nggak ada apa-apanya sama itu. Jadi yang menjaga kalian itu sebenarnya bukan yang lain, tapi ilmu kalian. Kalian udah dikasih tahu di sekolah bahwasanya zina itu nggak boleh, tapi kalian buat. Berdosa nggak? Karena kan udah ada ilmu, tapi kecuali kalau dia itu nggak ada ilmunya, belum tahu, masih orang biasa. Udah jelas? Oke. Dua orang, siapa yang bisa menyimpulkan apa tadi yang Bapak bilang? Gak usah takut salah. Kalau salah itu adalah orang-orang yang gagal dalam pertempuran. Siapa yang bisa? Enggak. Kesimpulannya adalah zina adalah perilaku hasil pergaulan bebas sebagaimana telah dilarang di surat Al-Isra ayat 32, dan zina itu sangat banyak dampak negatifnya. Oke, kasih. Sudah. Apa lagi yang bisa menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan tadi? Oke, ini. Kesimpulannya adalah zina adalah perbuatan yang keji. Wala taqrabul zina. Janganlah engkau berbuat zina, karena itu adalah perbuatan yang keji. Maka ingatlah kata kunci masuk surga 24434, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jika engkau mau masuk neraka, ingatlah kata kunci 1732 surah Al-Isra. Ya. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang perbuatan zina. Maka sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita bersolawat dengan harapan solawat yang kita baca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar salawat kita, dan kita akhiri dengan membaca salawat asli. Oke, kita sama-sama salawat ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Oke, kita berdoa sama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca selawat asli ya. Kita pulang ya. Ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita. Bapak minta maaf kalau ada kata-kata salah. Jadi kita tutup pembahasan yang kali ini. Sampai jumpa besok ya. Dadah. Dadah. Pulang ya. Kita mau lagi. Ya.